Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam membahas mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan bab Remote Server. Untuk peta konsep dari remote server, yang pertama ada teknologi remote access, yang kedua ada telnet, ada SSH server, kemudian PAM, Routable Authentication Module, kemudian ada Certificate Authority dan SSL, kemudian ada Remote Desktop Protocol, kemudian ada Network Team Protocol atau NTP. Teknologi remote server, kemudian yang teknik remote access, yang pertama mengatur, memanajemen dan mengendalikan komputer server dari jarak jauh selama terhubung dengan jaringan. Kemudian yang kedua melakukan restart konfigurasi server dari jarak jauh. Kemudian yang ketiga memperbarui library system atau repository OS. Keempat, memantau penggunaan resource hardware server. Kelima, memudahkan maintenance jika terjadi masalah dalam server dan sistem jaringan. Yang keenam, pemeliharaan dan pengaturan bandwidth jaringan. Yang ketujuh, mempermudah dalam pengaksesan database pada server. Yang kedelapan, memantau dan mengendalikan aktivitas user dalam sistem operasi. Jadi pada intinya teknik remote server ini kita meremote server dari jarak jauh sehingga kita bisa melakukan konfigurasi sistem operasi, konfigurasi jaringan pada jarak jauh seperti itu. Kemudian ada jenis perangkat remote access mesin server. Yang pertama ada Cisco router, bisa melalui telnet. Kemudian ada remote server Linux melalui layanan telnet dan SSH. Kemudian yang ketiga ada remote server mikrotik melalui Winbox dan telnet. Yang keempat ada remote server berbasis Windows melalui aplikasi remote desktop. Kemudian juga ada manfaat teknologi remote access. Yang pertama, memudahkan bagi staf IT untuk mengontrol server dan jaringan. Yang kedua ada memodifikasi dan mengkonfigurasi ulang server dari jarak jauh selama terkoneksi dalam jaringan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi pekerjaan karena setiap sistem baru dalam jaringan dapat diakses secara remote dengan cepat. Kemudian yang keempat, mengoptimasi waktu pengerjaan. Kemudian di sisi lain ada juga kekurangan teknologi remote access. Yang pertama, kemungkinan terjadinya sniffing relatif besar, jadi ada penyusupan. Kemudian yang kedua, teknik remote access sering juga mengalami delay, bahkan terjadi kegagalan yang disebabkan kualitas koneksi jaringan. Kemudian yang ketiga, dapat menyebabkan intruder dengan mudah memasuki sistem karena ada kelemahan sistem server maupun sisi aplikasi dan terbukanya port remote access server. Jadi selain ada manfaat juga ada kekurangan. Dengan kekurangan ini dari pihak lain bisa mengetahui port kita yang terbuka, kemudian juga bisa mengalami delay. Kita tidak secara cepat masuk jaringan karena koneksi jaringan itu sendiri. Kemudian ada telnet. Telnet ini atau Telnet Communication Network Protocol yang bekerja pada layer 7 OSI application merupakan salah satu jenis aplikasi remote generasi awal. Kemudian fungsi utama telnet adalah melakukan remote access ke komputer menggunakan perintah-perintah berbasis teks selama terkoneksi dengan jaringan. Jadi telnet ini kita masuk ke dalam jaringan dengan konfigurasi berbasis teks. Kemudian kekurangan dari sistem telnet adalah fitur autentikasi login dari sisi klien ke server tanpa menggunakan fungsi enkripsi sehingga memudahkan pencurian data dengan teknik sniffing. Ini contoh dari skema jaringan lokal di mana ada server juga ada klien. Seperti itu.
Kemudian ada SSH server atau Secure Shell adalah salah satu jenis aplikasi yang berfungsi sebagai protokol remote access message server. Protokol yang pertama kali diperkenalkan oleh Tatu Ionen, Universitas Helsinki dari Finlandia, yang sekarang cukup populer di kalangan para IT networking. Kemudian ada proses kerja remote access dengan SSH dalam sebuah jaringan. Yang pertama dimulai dengan request bin dari klien melalui port dengan nomor angka besar menuju port default kerja SSH seperti yang berada pada port 22. Untuk SSH port 22, jika port SSH telah dibuka yang dituju oleh aplikasi SSH server, terjadilah sesi koneksi antar klien server. Kemudian proses yang kedua, komputer klien akan meminta public key dan host key dari server tujuan. Ketika pertama kali terhubung dengan protokol SSH, pada bagian inilah server akan menentukan jenis algoritma yang akan dipakai untuk mengamankan transmisi data yang terjadi dengan triple dash atau IDE atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, proses kerja remote access dengan SSH dalam sebuah jaringan. Komputer klien akan menciptakan session key serta mengenkripsi dengan public key yang diperoleh dari server. Begitu pula sebaliknya, SSH server akan mendekrypt session key dari komputer klien dan mengenkripsi kembali dengan public key yang dikirim oleh klien. Kemudian proses kerja remote access dengan SSH dalam sebuah jaringan. Yang keempat, session key dikirim ke komputer klien untuk diverifikasi. Jika tahapan tersebut sukses dilalui, muncul prompt login dalam layar monitor komputer klien. Dengan demikian, koneksi remote dengan protokol SSH telah berhasil dan antara server dan klien. Untuk kelebihan dari SSH server, yang pertama, meminimalisir terjadi sniffing dan data yang ditransmisikan lebih aman, memiliki standar autentikasi untuk melakukan ke dalam sistem server. Kemudian yang ketiga, metode enkripsi dan verifikasi di sisi klien dan server membuat koneksi lebih aman dan terjaga kerahasiaannya. Sebagai solusi utama pengganti protokol koneksi dengan telnet, AirLogin, FTP, dan SSH cenderung mudah di-sniffing. Baiklah, itu pengertiannya. Nanti saat ini tunggu akan dipraktekkan. Baik, langsung saja kita praktekkan. Saya mendapatkan topologi seperti ini. Untuk router, saya menggunakan router OS Mikrotik dan mendapatkan internet dari ISP, kemudian DHCP server kepada server Debian 10, kemudian juga untuk klien saya menggunakan Windows 7 seperti ini. Untuk topologi seperti ini, kemudian semuanya dalam jaringan virtual. Untuk konfigurasi router OS Mikrotik, pada network adapter 1 saya gunakan internal network yang terhubung kepada Windows 7 dan Debian 10 ya. Itu untuk adapter 2 nge-bridge dari network TP-Link atau USB adapter yang terhubung ke internet. Seperti itu. Kemudian untuk Windows 7 mendapatkan internet dari router OS, kemudian juga Debian mendapatkan internet dari router OS. Untuk konfigurasi networknya, adapter 1 internet network, kemudian untuk Windows 7 adapter satunya internet network, sehingga ketiga Debian, router, dan Windows ini terhubung dalam satu jaringan seperti itu. Baik, kita langsung saja praktekkan pada aplikasi OS Debian. Nah, untuk memudahkan kita melihat panduan, karena jika salah mengetikkan salah satu huruf dalam CLI maka
biasanya error seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah untuk mengupdate OS apt get update. Dan sebelum mengupdate-nya, pastikan repositorinya sudah dicantumkan repository yang ada di Debian org atau Kambing UI atau juga repository lokal. Kalau sudah dipastikan connect internet dan repositorinya, silakan enter. Nah, ini adalah proses mengambil data dari Debian org. Jika menggunakan ketiga CD, maka tidak perlu untuk online. Nah, karena kita menggunakan satu CD atau DVD, maka proses update-nya secara online seperti itu. Nah, sudah selesai. Kemudian proses yang kedua adalah menginstal SSH. Caranya adalah apt get install open SSH server dan enter. Ada pertanyaan, do you want to continue? Kita pilih ya, yaitu untuk melanjutkan. Kalau untuk membatalkan, kita pilih no. Karena kita ingin melanjutkan, kita klik ya. Ini adalah proses instalasi SSH server seperti itu. Ini prosesnya lama dan sebenarnya tergantung dari koneksi internet yang ada di masing-masing seperti itu. Ini adalah proses pendownloadan dan penginstalan OpenSSH pada Debian 10 seperti itu. Nah, kita sudah selesai untuk proses instalasi. Selanjutnya kita cek statusnya dengan cara sistem ctl status sshd sistem ini. Nah, ini SSH Service OpenBSD Secure Shell Server ini sudah aktif running. Nah, kalau sudah running seperti ini, menandakan bahwa SSH sudah terinstall dengan baik. Nah, ini belum bisa digunakan, kita harus mengkonfigurasi dulu portnya supaya dapat diakses oleh klien. Caranya nano ini untuk memasuki nano, kemudian etc. Nah, ini penulisannya nano etc. Kemudian nah ini nano etc ini nama foldernya. Kemudian ada di mana folder tersebut sehingga kita masuk ke file konfigurasi. Nah, seperti itu. Filenya adalah SSH seperti yang sudah kita buat ya. SSH kemudian /sshd config. Config ini adalah untuk mengkonfigurasi dari dalam yang ada di SSH. Nah, ini port defaultnya kita menggunakan port 22 gitu ya. Nah, sebenarnya bisa diganti portnya, bisa menggunakan 123 atau misalkan 256 ya. Hanya untuk port defaultnya itu adalah port 22 seperti itu. Nah, jadi kemudian ada permit login ya, kita ada permit loginnya, itu harus apakah sesuai default ya. Untuk mencarinya ada Ctrl W, ada permit tuliskan. Nah, seperti ini. Permit loginnya apakah mau menggunakan password atau tidak ya, silahkan. Nah, seperti itu.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita eh, keluar. Untuk menyimpannya kita yes, enter. Nah, supaya berjalan kita perlu merestart SSH itu yang sudah diinstal. Caranya sistem CPL, sistem ya, sistem CTL, kemudian restart SSH. SSH. Nah, seperti itu. Itu untuk merestartnya, kemudian untuk kita untuk stop kalau sistem eh, sistem CTL stop. Nah, ini untuk menghentikan. Untuk memulainya kembali bisa menggunakan sistem CTL kemudian start. Nah, seperti itu. Untuk dapat di remote oleh klien, ya, kita harus mengetahui dulu IP yang ada di server berapa. Caranya adalah IP add atau IP address. Nah, IP-nya adalah, nah ini IP-nya 10.10.10.10.254. Kita coba dari sisi klien. Sebelum remote-nya kita harus ping dulu kepada server apakah terkoneksi atau tidak ke jaringan server 254. Nah, kita sudah terkoneksi. Jika sudah terkoneksi, maka memungkinkan untuk meremote-nya. Aplikasi untuk meremote SSH dapat menggunakan PuTTY. Seperti itu. Bisa diinstal, kemudian di-download-nya. Masukkan IP dari server. Kemudian accept. Untuk login kita menggunakan root tanpa password. Nah, karena ini diakses oleh klien, maka tidak bisa digunakan jika permit loginnya tidak di yes, maka harus dirubah dulu. Masuk lagi kepada nano etc ssh config. Nah, permit loginnya harus diisi yes. Kita nah ini permit login. Nah, ini harus di seperti ini. Kemudian passwordnya, karena kita tidak menggunakan password, kemudian yes. Ini artinya bahwa login sebagai root ya itu diizinkan. Untuk menyimpannya Ctrl X, kemudian untuk setnya tick Y atau yes seperti itu. Nah, setelah merubahnya permit login ya seperti itu, kita pastikan dulu apakah dapat diakses oleh klien. Caranya adalah masuk ke PuTTY, kemudian masukkan IP dari server 254, kemudian root, kemudian passwordnya angka 1. Mohon maaf tadi tidak dimasukkan sehingga akses denied, kita masukkan angka 1. Nah, kita sudah berhasil mengkoneksikan antara klien dengan server. Server Debian 10 dapat diakses oleh telnet atau SSH dari klien Windows 7 seperti itu. Baik, itu cara mengkonfigurasi remote server dari Debian 10 menggunakan OpenSSH dan di remote melalui aplikasi PuTTY yang diinstalkan di Windows 7. Kemudian inilah tampilannya. Baik, berikutnya kita mengerjakan tes. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk mengerjakan kuis. Setelah melihat dan menyaksikan video tutorial tadi, yang pertama sebutkan port default dari SSH, yang kedua sebutkan nama aplikasi untuk meremote server.
Kemudian jawaban Anda dikirim melalui email mzainal007@gmail.com. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai video pembelajaran administrasi sistem jaringan bab remote server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.